Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki speaker aktif. Nah, ini mereknya merek Polytron ya. Nah, ini kerusakannya, ini kata yang punya kondisinya mati total ya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tes ya, kita tes kerusakannya. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya disknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita pijit ya on-off-nya. Ini on-off-nya di belakang ya, di sini. Nah, kita pijit ya on-off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat apakah indikator nyala atau tidak. Nah, sobat-sobat, ini mati total ya, tidak ada indikator yang nyala. Nah, sobat-sobat, sekarang kita perbaiki ya speaker aktif ini. Nah, sekarang saya akan buka dulu ya ini ya, tutup belakangnya kan saya buka dulu. Tapi untuk membukanya kan saya skip ya, supaya tidak lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutupnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya seperti ini. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan yang seperti tadi, yang kondisinya mati total. Nah, untuk memperbaikinya kita harus mengetahui dulu ya, kita harus mengetahui dulu blok-blok pada speaker aktif ini. Nah, sobat-sobat, di speaker aktif ini ada 3 buah blok ya. Nah, yang pertama blok power supply, yang keduanya blok power amplifier, yang ketiganya blok tune control. Nah, sobat-sobat, yang ini ya. Nah, ini ada di sini ya, di PCB ini ada garis warna putih. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini adalah blok power supply ya. Sedangkan yang sini ke sini, nah ini ya, sebelah sini yang ada pendingin seperti ini. Nah, ini adalah blok power amplifier. Kemudian kalau misalnya blok tune control, nah ini adanya di dalam sini ya. Dalam box ini adanya. Nah, sobat-sobat, setelah kita mengetahui blok-blok pada speaker aktif, nah kemudian kita harus mengetahui dulu gejala-gejala kerusakan yang diakibatkan dari blok-blok ini ya. Nah, yang pertama blok power supply. Nah, biasanya kalau blok power supply, nah itu gejalanya kondisinya mati total ya. Mati total, kemudian strum ngedrop, nah itu bagian power supply ya yang rusak. Nah, kemudian kalau misalnya blok power amplifier, nah itu biasanya gejalanya kerusakannya. Nah, biasanya speaker aktifnya nyala ya, speaker aktifnya nyala, tapi suaranya cuman mendengung ya, mendengung. Jadi suara musiknya tidak terdengar, tapi cuman terdengar suara mendengung ya, mendengung. Kalau tidak ada terdengar suara gemerosok ya. Nah, itu biasanya diakibatkan dari power amplifier ya. Nah, ini power amplifier juga ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan IC, ada yang menggunakan transistor. Nah, kemudian yang ketiganya blok tune control. Nah, kalau misalnya blok tune control, nah itu kerusakannya biasanya dari misalnya volumenya tidak jalan, atau volumenya ngaco, kemudian bass treble tidak jalan. Nah, itu biasanya yang rusak bagian tune control. Sobat-sobat, setelah kita mengetahui gejala-gejala kerusakan, jadi kita kita dapat mengetahui, wah ini kerusakannya dari mana ya. Nah, seperti speaker aktif ini, tadi kerusakannya mati total. Nah, kalau misalnya mati total berarti itu kerusakannya ada di blok power supply. Nah, sekarang kita tinggal ini ya, kita tinggal mengukur bagian power supply. Nah, sobat-sobat, power supply juga dibagi menjadi 2 blok ya. Nah, yang pertama blok sekunder, yang keduanya blok primer. Nah, yang blok primer adalah yang sebelah sini ya. Nah, ini adalah blok primer, ditandai dengan ada elko besar ya. Ada elko besar, ukurannya 100 UF 450 volt ya. Ini tegangan tinggi ya, strum besar sekitar 220 volt sampai dengan 300 volt ya di sini. Nah, kemudian kalau misalnya blok sekunder, nah yang sebelah sini ya, yang bagian outnya, nah ini strumnya strum kecil ya. Ini strumnya sekitar 12 sampai dengan 30 volt ya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya, apakah si strumnya keluar atau tidak ya di bagian sekunder ini. Nah, ini ya sobat-sobat, saya akan ukur di sini ya, di dioda ini apakah strumnya keluar. Ini kalau tidak salah ini sekitar 15 volt ya di sini. Nah, ini sekarang kita ukur ya, kita ukur. Nah, saya siapkan dulu ya ampermeternya.
Nah ini ya kita ukur di sini ya, di elko yang ini. Nah ini ya, ini masaknya kita ukur di sini. Nah sekarang saya colokkan ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya ini ya on off-nya, saya pijit on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah on ya. Nah sekarang kita ukur ya apakah strum di bagian sekunder atau keluar atau tidak. Nah ini ya, di dioda ini harus keluar sekitar 15 volt ya kalau tidak salah. Nah ini kosong volt ya, kosong volt tidak keluar. Nah yang sebelah sini, nah ini ya sama tidak keluar ya. Nah ini sobat-sobat di apa ini tidak keluar sama sekali ya. Nah lihat, nah ini ya. Nah sobat-sobat, kalau misalnya tidak keluar di sini, nah berarti ini kerusakan ada di bagian ini ya, di bagian primer ya. Tapi kalau misalnya di sininya keluar, berarti ini yang rusak bagian power ya. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan ukur ya bagian sini. Nah sekarang saya akan ukur strum masuknya dulu ya. Strum 300 volt kita ukur di sini apakah keluar atau tidak. Nah di elko ini ya. Nah kita ukur. Nah ini keluar ya 300 volt. Nah kemudian kita ukur di transistor ini keluar tidak. Nah ini keluar ya. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan buka dulu ya si transistor ini, karena biasanya kerusakan mati total diakibatkan dari transistor ini ya. Kalau tidak dari transistor ini, dari IC driver ini ya sobat. Nah untuk membuka transistor ini akan saya skip ya supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, transistornya sudah saya buka ya. Nah ini transistornya. Nah sekarang kita akan ukur ya si transistor ini, apakah transistor ini kondisinya masih bagus atau sudah jelek ya, atau sudah korslet. Nah ini cara mengukurnya mudah sekali ya. Ini mudah sekali dikarenakan ini jenisnya jenis transistor FET ya, jadi sangat mudah untuk mengukurnya. Nah untuk mengukurnya yang harus nyambung itu kaki nomor 2 dan 3 ya. Nah seperti ini ya mengukurnya. Nah kabel yang warna hitam atau yang negatif kita pasang di kaki nomor 3 ya, di sini di kaki nomor 3. Nah kemudian kabel yang warna merah kita pasang di nomor ini ya, nomor 2. Nah ini jarum ampermeternya harus naik sampai 6 ya, 6 atau 5, jangan sampai full ya. Kalau misalnya naik sampai full, nah itu berarti si transistornya sudah korslet ya. Tapi kalau misalnya tidak naik, nah berarti itu sudah putus ya transistornya. Nah sekarang kita akan ukur ya, kita ukur, kita tempelkan di tengah ya, di kaki nomor 2. Oh ininya apanya belum saya paskan ya di ya. Nah ini di 100 kilo saja di sini. Nah sekarang saya tempelkan. Nah seperti ini ya sobat-sobat. Nah ini berarti kondisinya bagus ya. Nah ini. Nah selain dari ini tidak boleh ada yang nyambung ya. Nah misalnya yang merahnya kita tempelkan di kaki nomor 1. Nah ini tidak boleh naik ya si jarum ini. Kalau misalnya jarumnya naik berarti si transistor ini sudah korslet ya. Nah ini harus seperti ini ya, ini tidak boleh naik. Nah ini cuman yang naik seperti ini, yang nomor 2 saja. Kemudian kalau misalnya kita maaf ya kegoyang. Nah kalau misalnya kita pindahkan di kaki ini, nah ini sama ya, tidak boleh naik. Nah ini ya sobat-sobat, tidak boleh naik. Nah sobat-sobat, berarti ini kondisi transistor ini bagus ya. Nah sekarang kita ukur ya, kita ukur di ini dulu ya. Kita siapkan dulu ya. Nah ini kita akan ukur di sini ya, di bekas kaki-kaki transistor barusan ya. Nah kita akan ukur di sini ya, di kaki sini teh ini apa ya, di kaki G ya. Di kaki G ini harus terukur sekitar 4,5 volt ya. Nah kemudian di kaki yang tengah ini harus 300 volt ya. Nah sekarang kita ukur ya. Nah untuk ukurannya saya akan menggunakan ampermeter digital ya, supaya lebih akurat ya. Saya siapkan dulu ya. Nah sobat-sobat, saya akan paskan dulu ya kameranya. Nah sobat-sobat, kameranya sudah pas ya. Kemudian ini ampermeternya sudah saya siapkan. Nah sekarang kita akan ukur ya, kita akan ukur. Nah ini kabel yang warna hitam atau negatif kita pasang di sini ya, di elko bagian negatif ya, di sini. Nah kemudian kita colokkan listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita tekan ya knobnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita ukur ya, kita ukur. Nah kita lihat.
Nah, sobat-sobat, ini tidak keluar ya, tidak keluar. Nah, ini tidak keluar ya. Nah, kemudian yang di kaki es, nah ini bagian ground ya, ini tidak mungkin keluar strum ya. Nah, ini harusnya ini keluarnya 4,5 volt ya, sampai 6 volt di sini. Nah, ini 0 volt ya. Nah, kemudian yang ini, nah ini harus dinaikkan dulu ya sampai 1000 volt. Nah, di kaki ini, yang kaki nomor yang tengah ini kita ukur. Nah, ini keluar ya 300 volt ya, 300 volt, tapi di sini tidak keluar ya. Nah, ini dipastikan dari IC driver ini ya yang rusak. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan ganti ya, saya akan ganti si IC driver ini, tapi mudah-mudahan saya ada ya sobat-sobat. Nah, untuk penggantiannya akan saya skip ya, seperti lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, IC-nya sudah saya ganti ya. Nah, ini sudah saya ganti. Nah, ini bekas IC-nya ya. Nah, ini. Nah, sobat-sobat, sebelum kita memasang si transistor pad-nya, nah kita harus mengukur dulu ya strum di gate ini ya, di kaki gate atau di kaki nomor 1. Nah, ini harus keluar 2 sampai 3 volt ya. Nah, ini AC ya sobat-sobat, AC. Nah, sekarang kita ukur ya, kita ukur. Nah, saya siapkan dulu ya ampermeternya. Nah, ini untuk mengukur ini harus menggunakan apo ini ya, apo analog, lebih akurat ya. Karena kalau misalnya yang kita mengukur ini harus terlihat bergoyang ya. Nanti jarum aponya harus bergoyang di angka 2 sampai 3 volt ya. Nah, ini untuk ini ya di 10 volt AC ya, bukan DC. Nah, sekarang saya ukur ya. Nah, yang negatif saya tancapkan di sini ya. Nah, kemudian saya colokkan listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita ukur ya, kita ukur apakah strumnya sudah keluar atau tidak. Nah, di kaki gate ya, di kaki nomor 1. Nah, kita lihat. Nah, saat ini sudah keluar ya, ini 2 volt sampai 3 volt ya, sambil strumnya berdenyut atau bergoyang si jarumnya. Nah, ini berarti sudah bagus ya sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tinggal memasang si transistor padnya ya. Nah, untuk memasangannya kan saya skip ya sobat, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, transistor padnya sudah saya pasangkan ya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Nah, sobat-sobat, untuk mengetes seperti ini jangan langsung dipasang ke speaker ya. Kita akan tes dulu apakah si strum dari sekundernya sudah keluar strum 18 volt atau tidak. Nah, takut-takut kalau kita pasangkan ada strum over ya. Nanti biasanya kalau misalnya strumnya over, nanti si speakernya jebol ya. Jadi kita akan ukur dulu si strum bagian sekunder apa keluar atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah keluar 18 volt, baru kita akan pasangkan ke speaker. Nah, kemudian untuk mengetesnya saya cabut dulu ya si sikringnya ini, sikringnya saya cabut, saya ganti dengan bohlam 100 watt ya. Ini fungsinya apabila si bagian transistor FET ini ada yang masih korslet. Nah, ini lampu ini akan nyala ya, nyala. Tapi kalau misalnya ini sudah normal, ini tidak akan nyala ya sobat. Nah, sekarang saya akan tes ya, saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Nah, ini ya, saya lupa saya siapkan dulu ampermeternya. Nah, sini yang ini biasa dipasang di negatif di sini ya, di negatif bagian sekunder di sini. Nah, kemudian kita colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak nyala ya, tidak nyala si lampunya, berarti sudah tidak ada masalah ya. Kita ukur ya strumnya apakah keluar di bagian sekunder di sini. Nah, suatu saat ini keluar ya 18 volt. Nah, ini berarti sudah bagus ya, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan rakitkan ya ke speakernya. Nah, untuk merakitnya akan saya skip ya, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, rangkaiannya sudah saya pasangkan ya, sudah saya rapihkan. Nah, sekarang kita tinggal tes apakah suaranya sudah keluar atau tidak. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita pijit ya knob-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah terlihat ya lampu displaynya nyala, kemudian sudah ada tulisan USB ya. Nah, ini kondisinya ke USB ya. Nah, ini akan saya tes menggunakan radio ya sobat, karena saya tidak mempunyai USB ya. Saya pijit fungsinya. Nah, radio ya. Nah, sobat, sudah keluar ya, suaranya sudah keluar. Nah, sudah keluar ya.
Nah, sudah bagus ya sobat. Maaf ya untuk suaranya tidak akan saya kasih musik ya karena takut kena copyright. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.